Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang membahas tentang manajemen pengawasan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang manajemen pengawasan, marilah kita dengarkan pengertian manajemen pengawasan yang akan disampaikan oleh teman kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu manajemen pengawasan. Adapun menurut beberapa ahli ialah merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja yang dapat dan pengambilan tindakan yang dapat mencapai dukungan pencapaian hasil yang diinginkan. Dan adapun kesimpulannya adalah pengawasan merupakan suatu kerja untuk sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Baik, sekian dan terima kasih. Saya Fadilah Herani ingin membahas tentang proses pengawasan. Nah, menurut Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen terbitan tahun 1998, ada 5 tahapan dalam proses pengawasan. Yang pertama itu adalah penetapan standar pelaksanaan. Apa sih penetapan standar pelaksanaan itu? Penetapan standar pelaksanaan adalah suatu rencana ataupun target yang harus dicapai dalam menjalankan suatu bisnis ataupun suatu kriteria yang ditetapkan untuk menilai kinerja pegawai nantinya. Adapun standar khusus yang ditetapkan yaitu meliputi target penjualan, target anggaran produksi, target bagian pasar, keuntungan kita nantinya itu dapat apa, target keselamatan kerja para pegawai, dan sasaran produksi yaitu barang kita nanti itu mau kita produksikan kemana. Yang kedua, kita harus menentukan standar pengukuran kegiatan. Standar pengukuran kegiatan ini tujuannya untuk mengukur kinerja-kinerja para pegawai yang meliputi berapa kali sih pengukuran itu harus dikerjakan dalam hitungan jam, hari, mingguan, ataupun 1 bulan sekali. Nah, yang kedua itu dalam bentuk apa nantinya laporan akan dilakukan, dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk telepon, dalam bentukan visual dan lainnya. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu bagaimana pengawasan itu nantinya kita lakukan. Dengan cara apa? Yang pertama itu bisa dengan cara pengamatan ataupun observasi. Yang kedua itu bisa dengan cara laporan, baik laporan tertulis maupun laporan lisan. Yang ketiga itu bisa menggunakan metode-metode otomatis. Dan yang keempat itu bisa dengan pengujian ataupun pengambilan sampel. Adapun tahapan keempat itu kita harus membandingkan kinerja nyata dengan standar pelaksanaan. Jadi di sini kita harus melihat apakah yang telah kita kerjakan ini sesuai atau tidaknya dengan yang telah kita tetapkan di standar pelaksanaan yang awal tadi. Yang sesuai nggak sama rencana kita yang ataupun sasaran kita. Jadi di sini kita harus bisa menganalisa kegiatan yang telah kita kerjakan. Nah, adapun yang terakhir itu tahapan yang kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi, yaitu bisa kita sebut sebagai evaluasi. Kita bisa memperbaiki apa yang salah dan membuang apa yang tidak perlu. Kita bisa mengubah standar pengukuran kita yang pelaksanaan yang pertama tadi, baru cara kita melakukan pengawasan. Nah, kita bisa mengubah itu sesuai atau tidaknya. Jadi, yang kelima ini adalah sebagai evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Anugrah Amanda. Saya di sini ingin menjelaskan tentang cara-cara pengawasan dan metode pengawasan. Nah, cara-cara pengawasan itu terbagi menjadi 3. Pertama itu pengawasan langsung. Nah, pengawasan langsung adalah kegiatan mengawas atau mengontrol yang dilakukan oleh seorang manajernya sendiri. Nah, kelebihan dari pengawasan secara langsung ini adalah jika seorang bawahan melakukan kesalahan, mungkin akan lebih cepat masalah itu akan lebih cepat selesai gitu jika ada seorang manajer yang mengawas. Nah, ada juga kekurangannya, rasa kurang percaya diri dari seorang bawahan ke atasan karena merasa seorang bawahan atau pegawai ini merasa diamati oleh seorang atasannya. Nah, yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah kegiatan pengawasan jarak jauh atau dia bisa dikatakan melalui laporan yang diberikan dari bawahannya. Dan kelebihannya itu waktu manajer pun semakin banyak gitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan jika kekurangannya itu laporan kadang kurang efektif gitu, kurang objektif karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja. Dan yang ketiga yaitu
yaitu ada pengawasan pengecualian. Nah, pengawasan pengecualian ini dia gabungan antara pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak secara langsung. Nah, pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa, dan dari hasilnya itu untuk mengawasi prestasi angka dan dapat digunakan untuk mengawasi keseluruhannya. Saya ingin menjelaskan tentang metode pengawasan. Metode pengawasan itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu metode non-kuantitatif dan metode kuantitatif. Nah, metode non-kuantitatif adalah metode yang tidak melibatkan angka-angka yang dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik-tekniknya itu secara tulisan dan lisan. Maksudnya secara tulisan lisan itu dia dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan disertai dengan feedback dari bawahan dengan relatif lebih cepat. Nah, kalau pengawasan kuantitatif ini dia metodenya itu melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasinya tersebut. Beberapa teknik yang sering digunakan itu yang pertama anggaran, ya, terus ada juga audit. Nah, kalau anggaran ini dia seperti kayak anggaran pembelanjaan, anggaran modal, dan anggaran lainnya. Kalau audit ini dia ada eksternal dan internal. Nah, kalau internal audit ini dia tujuannya itu untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sendiri dengan cara mengajukan analisis. Nah, kalau misalnya yang eksternal audit ini dia tujuannya itu untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil perusahaannya. Fungsi pengawasan adalah memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan aturan atau acuan yang berlaku atau sudah direncanakan. Fungsi ini disebut dengan controlling. Fungsi ini menjadi satu kesatuan sebagai fungsi manajemen. Fungsi pengawasan di sini ada 5 pokok. Yang pertama, untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Poin kedua, untuk menilai apakah surat-surat laporan yang dikendalikan, yang dijadwalkan telah menggambarkan suatu kegiatan yang sebenar-benarnya secara cermat dan tepat. Yang ketiga, untuk menilai apakah pengendalian suatu manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, yaitu poin keempat, untuk meneliti apakah suatu kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan poin terakhir yaitu yang kelima, untuk meneliti apakah suatu kegiatan itu sudah dilaksanakan secara efisien. Sama diketahui